jatuh, tunggu dulu, ternyata ada rahasia besar. Rupiah jatuh, tunggu dulu, ternyata ada rahasia besar yang bikin Indonesia bisa diuntungkan. Rupiah turun, rupiah melemah, dolar naik, dan seperti biasa, media sosial langsung panas. Timeline penuh ketakutan, grup WhatsApp keluarga pun langsung berubah jadi forum ekonomi dadakan. Bahkan ada yang langsung merasa, waduh, Indonesia kenapa lagi nih? Tapi tunggu dulu, karena ada satu fakta mencengangkan yang justru jarang dibahas oleh banyak orang loh. Sebuah fakta yang mungkin akan bikin kamu berkata, loh, jadi selama ini kita cuma lihat sisi seramnya doang. Karena ternyata di balik merosotnya nilai tukar rupiah, ada peluang besar yang diam-diam bisa menguntungkan Indonesia. Dan anehnya, banyak sekali rakyat Indonesia sendiri yang belum sadar tentang hal ini. Coba pikir, kalau rupiah melemah, apa yang terjadi terhadap barang-barang Indonesia di mata dunia? Yap, jadi lebih murah. Dan saat produksi Indonesia jadi lebih murah, dunia mulai melirik. Bayangkan ini, kopi Indonesia, tekstil Indonesia, furnitur Indonesia, hasil laut Indonesia, sampai produk UMKM Indonesia tiba-tiba terasa lebih murah bagi pembeli luar negeri. Artinya apa? Ekspor kita bisa meledak. Negara-negara lain pun mulai melihat Indonesia seperti surga produksi murah berkualitas tinggi. Dan disinilah bagian yang bikin banyak netizen mulai debat panas. Karena sebagian orang pun mulai sadar, jangan-jangan pelemahan rupiah nggak selalu berarti Indonesia hancur dong. Boom! Kalimat itu langsung bikin kolom komentar perang opini. Karena memang kenyataannya, dalam dunia ekonomi global, nilai mata uang yang terlalu kuat pun juga belum tentu enak. Negara-negara besar pun sering memainkan strategi nilai tukar demi menjaga ekspor mereka tetap ganas. Dan Indonesia diam-diam punya peluang emas saat rupiah melemah. Bayangkan, seorang bule di luar negeri yang tadinya mikir 2 kali beli produk Indonesia, sekarang mulai berkata, murah juga ya barang dari Indonesia. Dan ketika dunia mulai membeli lebih banyak produk Indonesia, apa yang terjadi? Pabrik bergerak, produksi naik, lapangan kerja bisa bertambah, UMKM hidup, ekspor pun mulai menggila. Itulah kenapa ada sebagian pengamat ekonomi yang tidak langsung panik ketika rupiah mengalami penurunan seperti sekarang. Karena mereka tahu ada sisi lain yang jarang dilihat oleh orang. Dan ini ternyata bukan cuma ekspor. Pariwisata Indonesia juga bisa kena efek besar loh. Karena bagi wisatawan asing, Indonesia kini jadi terasa lebih murah untuk dikunjungi. Hotel lebih murah, makanan lebih murah, wisata juga lebih murah. Apa akibatnya? Turis asing makin berdatangan. Bali ramai, Lombok hidup, Labuan Bajo bersinar, Yogyakarta penuh wisatawan, dan semuanya menjadi perkasa. Dolar mereka terasa benar-benar kuat di Indonesia. Dan saat mereka berbelanja di Indonesia, uang asing pun masuk ke Indonesia seperti air bah. Makanya jangan heran kenapa ada netizen yang mulai bilang, Indonesia tuh kadang-kadang kelihatan tenang, tapi sebenarnya lagi menyusun kekuatan loh. Dan kalimat itu langsung bikin orang penasaran. Karena selama ini kita terlalu sering diajarkan untuk takut melihat angka dolar yang terus merangkak naik. Padahal kenyataannya, ekonomi dunia jauh lebih rumit daripada sekedar dolar naik artinya kiamat. Tapi, jangan salah paham juga, bukan berarti rupiah lemah itu selalu bagus ya. Nah, ini yang sering bikin netizen salah paham. Karena saat rupiah melemah, barang impor juga jadi mahal. Harga bahan baku terasa bisa naik, teknologi impor terasa lebih mahal, BBM pun yang biasanya kita impor juga bisa terpengaruh. Harga kebutuhan tertentu juga bisa ikut merangkak naik. Jadi memang ada sisi beratnya juga, tapi yang bikin heboh adalah fakta bahwa Indonesia ternyata tidak selalu selemah yang dibayangkan banyak orang. Karena Indonesia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara, yaitu sumber daya. Kita punya nikel, kita punya sawit, kita punya batu bara, kita punya lautan yang luas, kita punya pasar yang super besar, kita juga punya penduduk yang super raksasa. Dan dunia perlahan mulai sadar bahwa Indonesia bukan negara kecil biasa. Makanya saat rupiah melemah, ada investor yang justru diam-diam melihat Indonesia sebagai peluang. Tahu alasannya kenapa? Karena biaya produksi bisa lebih kompetitif. Dan ketika dunia sedang mencari negara produksi baru selain negara-negara lama, Indonesia pun masuk ke dalam radar mereka. Makanya banyak netizen mulai berkomentar, jangan-jangan Indonesia sebenarnya lagi diperebutkan diam-diam nih oleh negara-negara lain. Nah, kalimat itu viral loh, karena terdengar seperti teori konspirasi, tapi juga terasa sangat-sangat masuk akal. Dan yang paling bikin emosional adalah kenyataannya bangsa ini selalu bertahan.
Krisis datang silih berganti, tahun demi tahun, tapi Indonesia tetap berdiri. Kadang tertatih, kadang juga dihantam, kadang diramal runtuh. Tapi nyatanya apa? Indonesia masih ada. Bahkan terus tumbuh, dan itu yang bikin banyak rakyat Indonesia mulai sadar bahwa negara ini mungkin jauh lebih kuat daripada yang sering kita kira. Karena Indonesia bukan cuma soal angka rupiah saja, Indonesia adalah bangsa besar dengan daya tahan luar biasa. Negara yang pernah dijajah ratusan tahun, tetapi tetap berdiri. Negara yang pernah dihantam krisis, tapi tetap teguh. Negara yang sering diremehkan, tapi diam-diam bikin dunia terus melirik. Dan mungkin itulah kenapa pembahasan soal rupiah ini selalu bikin netizen ribut. Karena dibalik rasa takut itu semua, ada rasa penasaran. Seberapa besar sebenarnya kekuatan Indonesia? Dan dunia pun berubah. Semakin banyak orang yang mulai sadar bahwa Indonesia bukan lagi seorang penonton. Indonesia adalah raksasa yang perlahan bangun.